Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Sebelum kita memulai, izinkan saya Nita Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 2529061004 mengajak kita semua untuk sejenak menutup mata dan merenung. Bagaimana rasanya hidup dalam harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam? Apa yang kita rasakan ketika keseimbangan itu tercapai dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan ini mengingatkan kita pada filosofi Trihitakarana, yang berarti 3 penyebab kebahagiaan. Filosofi ini mengajarkan bahwa keseimbangan spiritual, sosial, dan ekologis adalah pondasi utama bagi kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam presentasi kali ini kita akan mendalami filosofi Trihitakarana, sebuah warisan budaya Bali yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Melalui analisis nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang hidup dalam komunitas, kita akan melihat bagaimana Trihitakarana dapat menjadi landasan nyata demi terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Apa itu Trihitakarana? Trihitakarana adalah filosofis hidup masyarakat Bali yang berarti 3 penyebab kebahagiaan. Filosofis ini menekankan pentingnya keseimbangan antara 3 aspek utama kehidupan, hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan antar sesama manusia, pawongan, dan hubungan manusia dengan alam palemahan. Sebagai landasan etis, Trihitakarana mengajarkan nilai-nilai moral yang membimbing perilaku individu dan komunitas dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai landasan budaya, filosofis ini membentuk tradisi, ritual, dan struktur sosial yang mencerminkan keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat Bali. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, Trihitakarana berfungsi sebagai pedoman hidup yang memastikan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan dicapai melalui keharmonisan yang menyeluruh antara spiritual, sosial, dan ekologis. Parahyangan, harmoni dengan Tuhan. Hubungan spiritual yang mendalam pada masyarakat Bali terwujud melalui berbagai ritual dan persembahyangan rutin di pura keluarga dan pura umum. Pura keluarga seperti sanggah atau merajan berfungsi sebagai tempat suci bagi keluarga untuk melakukan persembahyangan harian, trisandia, dan upacara kecil lainnya. Sementara itu, pura umum menjadi pusat kegiatan keagamaan komunitas di mana umat berkumpul untuk melaksanakan upacara bersama. Upacara galungan, kuningan, dan nyepi merupakan bagian integral dari praktik spiritual ini. Galungan dirayakan setiap 210 hari sebagai peringatan kemenangan Dharma atas Adharma dan sebagai waktu bagi ruh leluhur untuk kembali ke dunia. Kuningan, 10 hari setelah galungan adalah hari untuk mengantarkan leluhur kembali ke alamnya. Dengan berbagai upacara dan persembahyangan di pura, Nyepi yang jatuh setelah kuningan adalah hari hening di mana umat Hindu Bali melakukan introspeksi diri, berpuasa, dan menjaga ketenangan sebagai bentuk penyucian jiwa dan raga. Keseimbangan spiritual yang tercipta melalui praktik-praktik ini menjadi sumber utama berkah dan ketenangan hidup. Keyakinan yang kuat terhadap kekuatan ilahi menuntun umat untuk hidup selaras dengan ajaran agama, menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama, dan alam sekitar. Pawongan, harmoni sosial dalam komunitas. Aspek pawongan dalam Trihitakarana menekankan pentingnya keharmonisan antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dalam budaya kolektivis masyarakat Bali, di mana kebersamaan dan saling mendukung menjadi nilai utama. Salah satu manifestasi nyata dari nilai ini adalah tradisi ngayah, yaitu gotong royong tanpa pamrih untuk kepentingan bersama seperti dalam persiapan upacara keagamaan atau pembangunan fasilitas umum. Kegiatan ini memperkuat solidaritas dan rasa memiliki dalam komunitas. Sistem Banjar. Untuk komunitas adat berperan penting dalam menjaga struktur sosial dan budaya Bali. Banjar mengorganisir kegiatan sosial, keagamaan, dan adat
serta menjadi wadah untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah, dan keputusan dalam banjar diambil secara kolektif, mencerminkan prinsip demokrasi lokal yang berlandaskan pada musyawarah dan mufakat. Selain itu, nilai saling menghormati dan toleransi sangat dijunjung tinggi. Pelemahan harmoni dengan alam dan lingkungan. Aspek pelemahan dalam Trihita Karana merupakan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam sebagai bagian integral dari kehidupan yang harmonis. Masyarakat Bali menghargai alam sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Praktek konservasi seperti pelestarian hutan suci dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan manifestasi nyata dari filosofi ini. Hari Raya Nyepi yang dikenal sebagai Hari Hening juga mencerminkan penghormatan terhadap alam. Pada hari tersebut, umat Hindu Bali melakukan introspeksi diri dan menjaga ketenangan, memberikan kesempatan bagi alam untuk beristirahat dan memulihkan diri dari aktivitas manusia. Dalam konteks perencanaan ruang, filosofi Trimandala ditetapkan untuk menjaga keseimbangan. Prinsip ini membagi ruang menjadi 3 zona, utama mandala, zona suci, madhya mandala, zona sosial, dan nista mandala, zona profan, yang mencerminkan hierarki nilai spiritual dan ekologis dalam kehidupan masyarakat Bali. Dengan menjaga harmoni dengan alam melalui praktik konservasi, penghormatan terhadap lingkungan, dan perencanaan ruang yang bijaksana, Pelemahan berkontribusi besar dalam menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Selanjutnya, Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi Trihita Karana merupakan panduan hidup masyarakat Bali yang menekankan pentingnya harmoni antara manusia dengan Tuhan Parahyangan, sesama manusia Pawongan, dan alam Pelemahan. Penerapan nilai-nilai THK ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Salah satu contoh nyata penerapan Trihita Karana adalah melalui sistem Suba, yaitu organisasi kemasyarakatan bagi para petani yang mengelola sistem pengairan sawah secara bersama-sama. Sistem Suba, harmoni manusia dan alam. Salah satu contoh nyata penerapan Trihita Karana adalah melalui sistem Suba, yaitu organisasi kemasyarakatan bagi para petani yang mengelola sistem pengairan sawah secara bersama-sama. Sistem ini mencerminkan keseimbangan antara manusia dengan alam serta antara sesama petani dalam upaya bersama untuk mencapai hasil pertanian yang berkelanjutan. Subak juga berfungsi sebagai wadah musyawarah untuk menyelesaikan masalah secara kolektif, mencerminkan nilai sosial dalam Trihita Karana. Selanjutnya, pendidikan dan kebijakan menjaga keseimbangan. Peran pendidikan dan kebijakan pemerintah sangat penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Trihita Karana. Integrasi nilai-nilai Trihita Karana dalam kurikulum pendidikan, seperti dalam pembelajaran aksara Bali dan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran spiritual, sosial, dan ekologis. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung pelestarian budaya dan lingkungan hidup juga merupakan wujud implementasi Trihita Karana dalam skala yang lebih luas. Selanjutnya, dampak positif Trihita Karana. Dampak positif penerapan Trihita Karana nyata dan signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kehidupan masyarakat Bali meningkat secara holistik, bukan hanya materi, melainkan kebahagiaan spiritual, rasa aman sosial, dan keindahan alam yang lestari menjadi bagian dari kualitas hidup sehari-hari. Trihita Karana mendukung pembangunan yang seimbang, di mana elemen spiritual, sosial, dan ekologis saling menguatkan, sehingga pembangunan berlangsung tidak merusak alam atau mengesampingkan kebudayaan lokal. Contoh budaya dan daya tarik pariwisata yang lahir dari filosofi ini adalah Puri Agung Karangasem, yang tidak hanya menjadi warisan arsitektur 3 budaya, tetapi juga sebagai pusat ritual adat dan destinasi wisata sejarah yang menarik pengunjung. Begitu pula Kebun Raya Eka Karya Bali, yang berperan sebagai area konservasi tumbuhan obat.
pusat edukasi lingkungan, dan objek wisata alam menarik ribuan pengunjung dalam setiap periode liburan. Selanjutnya, tantangan dan peluang dalam penerapan filosofi Trihita Karana di era modern. Tantangan modernisasi. Modernisasi dan globalisasi membawa dampak signifikan terhadap nilai-nilai tradisional, termasuk dalam filosofi Trihita Karana. Perubahan gaya hidup yang cepat dan pengaruh budaya asing dapat mengikis pemahaman dan praktek nilai-nilai Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Teknologi dan media sosial, meskipun membawa kemudahan, juga dapat menyebabkan generasi muda tereliminasi dari akar budaya mereka, sehingga penting untuk mengintegrasikan nilai Trihita Karana dalam kurikulum pendidikan agar mereka dapat memahami pentingnya harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam, meskipun mereka hidup dalam dunia yang serba modern dan maju. Di tengah tantangan tersebut terdapat peluang untuk mengadaptasi nilai-nilai Trihita Karana karena agar tetap relevan. Partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, dalam melestarikan nilai-nilai ini sangat penting. Penggunaan platform digital seperti Instagram, Facebook, dan YouTube telah menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan budaya Bali, tetapi juga membawa resiko homogenisasi budaya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keaslian tradisi di tengah arus globalisasi. Selain itu, adaptasi nilai Trihita Karana dalam konteks masa kini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam pembangunan berkelanjutan. Misalnya, penerapan konsep green building berbasis arsitektur tradisional Bali, mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang berbasis komunitas, dan edukasi generasi muda tentang pentingnya konservasi dari perspektif spiritual. Keseimbangan dengan alam bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan masa depan yang lestari. Jadi, dari pembahasan tadi kita dapat menarik kesimpulan Trihita Karana sebagai kunci keharmonisan dan kebahagiaan. Trihita Karana mengajarkan bahwa keseimbangan spiritual, sosial, dan ekologis adalah pondasi utama bagi kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Filosofi ini tidak hanya relevan untuk masyarakat Bali, tetapi juga dapat menjadi panduan universal untuk membangun masyarakat yang bahagia dan berkelanjutan di era modern. Mari kita lestarikan dan aplikasikan nilai-nilai luhur ini demi masa depan yang harmonis dan sejahtera bagi semua. Demikian tadi presentasi mengenai Trihita Karana membangun keharmonisan dan kebahagiaan dalam komunitas. Kita ketemu lagi pada materi Trihita Karana selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Salam harmoni.